keempat. Ya, siapa yang bisa jawab? Pak Anwar ya. Pak Anwar lupa. Angkatan keempat milenial khusus perempuan. Nah, milenial ini dia punya alam sendiri dan mungkin perlu ada pembicaraan yang agak lengkap. Mungkin Bunda Sri yang punya pengalaman jadi ibu guru, ya gimana Bunda Ustazah Nurima juga yang punya anak pernah remaja. Karena saya juga seperti saya kemarin waktu yang di Jogja, itu kan anak saya yang perempuan ikut. Ya, tapi begitu namanya anak-anak masih ABG, dia ikut. Kalau bahasa Betawinya ikut dulu untuk kalau diajak ikut atau dia ngilang, nah itu susahnya kalau hubungannya dengan hubungan kekeluargaan. Makanya mending orang lain jadi kita enak. Ikut, nggak ikut, nggak usah ikut, gitu kan itu ya. Nah kalau anak sendiri susahnya begitu, nanti berkepanjangan. Nah kembali kepada persoalan ini, saya ingin mengajak dulu bapak-bapak dan ibu memahami dulu tentang kenapa gerakan mahasiswa tidak lagi memiliki kemampuan peran-peran yang heroik. Ketika bulan Januari tahun 1974 itu terjadi malari, gerakan 15 Januari, ada hal yang terjadi di mana penolakan terhadap produksi kendaraan milik Jepang. Sebetulnya itu kalau mau ditangkap itu adalah resistensi daripada gerakan komunis Cina. Kenapa? Karena negara yang pernah menjajah Cina itu ya Jepang. Ya, jadi kalau yang memahaminya hanya sebatas seolah-olah ada reaksi terhadap produksi Jepang lalu kemudian terjadi malari di mana ada tokohnya yang bernama Hariman Siregar. Ya, semua orang yang pernah ada di tahun-tahun 80-an pasti akan ingat, yang pernah kuliah di tahun 80-an atau tahun 70-an sudah sekolah menengah. Nah ketika peristiwa malari itu dianggap terlalu begitu keras merongrong kebijaksanaan pemerintah Orde Baru, maka terjadilah pembubaran Dewan Mahasiswa. Sejak itu mahasiswa tidak punya lagi kelembagaan yang keren. Dulu ada resimen mahasiswa, ada apa, kemudian nggak kuat. Nah begitu juga dengan Rohis, ya. Rohis juga begitu lemah setelah tahun 70. Tahun 78 udah mulai dirusak dari segi tidak adanya libur di bulan Ramadan. Sejak penjajahan Belanda saja memaklumkan orang-orang pribumi Muslim itu libur di bulan Ramadan. Awal-awal Orde Lama tahun 1959-60 sampai 1977, ya ibu-ibu dan bapak-bapak yang pernah sekolah dasar zaman tahun-tahun 70-an, kita akan ingat yang namanya Ramadan itu libur itu menyesuaikan dengan Ramadan. Kalau sekarang Ramadan itu menyesuaikan dengan kalender pendidikan. Apa sebabnya? Kebijakan politik. Di tahun 1977-78 ada seorang yang namanya Daud Yusuf. Daud Yusuf itu ternyata dia pernah waktu dia kecil, dia pernah dipukul oleh guru ngajinya. Nah rupanya dia diam tapi dengan dendam. Apakah itu alasan yang sebenarnya? Tapi itu yang kita mendengar dari berbagai kesempatan dia semasa dia hidup. Jadi dia bilang, makanya buat ibu-ibu, bapak-bapak yang punya tugas mengajar, saya walaupun begini orangnya tanya sama murid-murid saya di madrasah. Saya kalau disuruh ngomong terus saya bisa ngajak ngomong surat berapa, ayat berapa, surat ayat berapa. Saya bisa sampai jam tengah malam saya bisa. Kalau bacaan saya mungkin lebih bagus dibantu. Daud Yusuf telah menghentikan libur di bulan Ramadan. Kenapa? Karena di-endorse oleh CSIS. Jadi keberadaan lembaga-lembaga pemikir sebagaimana yang diselenggarakan oleh pendidikan politik Islam, nanti insya Allah kita lanjutkan dengan pendidikan politik pemimpin Islam. Kita tentu harus mau bersedia membuka pintu untuk masukan dari Rocky Gerung maupun Ayub Saifullah Fatah. Kita tidak perlu, karena ngeruki saja sudah 5 kali memanggil Rocky Gerung. Apa nggak kurang terorisnya itu yang namanya ngeruki? Tapi memanggil Rocky Gerung. Dan kita sebagai orang Muslim, hadis Rasulullah mengatakan hikmah itu ada di mana saja. Kita tidak usah khawatir mendapatkan penjelasan dari orang lain selama kita tidak pernah ada. Jadi kata kuncinya sebetulnya adalah kita pada hari ini harus menyadari
tapak-tapak sejarah yang kita buat, ini adalah kerja kita yang akan membuat kita akan terkenal dan seluruh anak cucu kita, terutama adik-adik yang muda-muda ini akan ingat. Ya Akila misalnya sudah ikut. Akila ini, saya minta maaf Akila, saya baru tahu bahwa kamu anaknya Pak Her. Ya. Tapi betul yang Pak Her bilang itu betul. Saya berulang-ulang tanya, masa si Raffi terus yang diajak? Si Raffi orangnya kecil kayak Popeye. Dia tadi ngantuk terus, tapi ada Mbak Akila jadi ngantuknya hilang ya. Nah, OSIS ini adalah kelembagaan yang sekarang sudah tidak ada secara esensial. Kenapa? Karena tahun 1960-an, 66, 67 sampai 70-an, orang hanya tahu itu adalah PII, Pelajar Islam Indonesia. Kalau orang melihat ada IPM dan IPNU, itu kedua lembaga tersebut akan jadi jago di kandangnya masing-masing dengan cara ikut training PII. Silakan tanya sama anak-anak IPM. Dan pedoman kaderisasi Ikatan Pelajar Muhammadiyah itu boleh dibilang persis dengan pengkaderan PII. Dia dulu kalau dia mau berebut nih jadi ketua IPM Jawa Tengah atau ketua IPM SMA Negeri 1 atau SMA Negeri 7, itu biasanya kader-kader IPM itu menyempatkan untuk leadership basic training PII. Karena kalau dia sudah ikut training PII lalu dia bergabung kembali ke IPM, udah nggak ada lawan. Makanya keberadaan PII itu dulu menjadi alat peneguh gerakan-gerakan yang militan. Ya, misalnya orang-orang seperti Yusuf Kala, orang seperti Menteri Pertanahan kita yang terdahulu, yang kumisnya panjang itu. Sebelum Pak Hadi Cahyanto, bagian pertanahan, BPN Pertanahan. Wow, belum lama kok yang dia diberhentikan diganti dengan Sofyan Jalil, dia Yusuf Kala, terus Pak Ketua PBNU sebelum Pak Said Agil Sirot, Hasim Muzadi. Nah, itu mereka kader-kader PII. Termasuk pimpinan pesantren Gontor. Makanya saya sudah sebut beberapa kali, anak-anak kita nanti kita harus, terutama yang usianya SMP, SMA ini biar ikut training PII. Dikirim saja, kemarin saya sudah kirim anak saya. Nah kembali ke OSIS. OSIS itu sejak tahun 2006 sudah mati, lahir batin mati, dibunuh itu. Nah, pembunuhnya ya pejabat, saya nggak sebut namanya. Kalaupun disebut nanti mungkin ada saudaranya lagi. Profesor Fulan, dia mengatakan bahwa OSIS dan Rohis ya. Kalau OSIS mungkin masih ada. Rohis di sekolah itu adalah tempat pembibitan terorisme. Dan itu disampaikan secara terbuka di televisi mainstream. Nah, mayat yang paling banyak sebelumnya adalah matinya remaja masjid. Kalau orang-orang ikuti gerakan dakwah sejak tahun 1979, revolusi Iran dimenangi oleh Ayatullah Al-Musafi Al-Khomeini. Mohon dimaklum, di saat itu kita belum terlalu punya pengetahuan memilih antara Syiah atau bukan. Ya, saya menerima gitu kan. Nggak ada dulu mana ribut-ribut Syiah. Pertama ilmunya kurang, pergaulannya kurang, taunya pokoknya lawan Amerika aja gitu. Ya. Makanya anak saya yang nomor 1 kan namanya Muhammad Ayatullah Al-Banna. Ya. Kok namanya pakai Ayatullah? Itu saya saya sering. Yang jelas itu semangatnya ada Muhammadnya, pembawa ayat Allah dan membangun masyarakat. Kita kalau pakai arti gampangnya. Nah kembali kepada gerakan remaja masjid itu dilumpuhkan sistematis. Tahun 1996 remaja masjid sudah nggak ada. Kalau kita ingat tahun 1980 sejak terjadinya peristiwa Tanjung Priuk tahun 1984 itu boleh dilihat yang namanya UNS, yang namanya UI, UGM, ITB itu semua kampus pengajian setiap ahad itu namanya mentoring. Dan mentoring itu untuk kasus di ITB itu sekitar tahun 85-86 itu mereka sampai harus memasang 160 speaker. Terbayang nggak Bapak-Bapak berapa orang yang hadir ketika pihak kampus harus memasang 160 buah speaker. Jadi perguruan tinggi negeri itu pengajian rutin dan tiap ahad nggak pernah sepi. Karena kembalinya semangat revolusi Iran
Kemudian pulangnya teman-teman yang pulang dari Mesir, makanya mulai muncul kelompok-kelompok tarbiyah dan nah pulang dari berbagai pintu lain, yang dari Libya, yang dari mana-mana. Jadi tahun 86, 87, 88 itu panen. Nah di situ mulai teman-teman PI bertemu dengan adanya leadership basic training di Bandung. Berkumpullah anak-anak pelajar Islam dari Jakarta, dari Depok, dari Bekasi, dari sekitar Jawa Barat. Nah mereka pulang mulailah terjadi kerusuhan serius ketika beberapa murid-murid SMA Negeri, SMA 68 Jakarta Pusat, SMA 13 Jakarta Utara, SMA 52 Jakarta Utara, mereka mulai bersekolah pakai jilbab. Nah itu membuat marah seorang pejabat yang bernama Koldenhoff. Maka Koldenhoff mengumumkan dengan kebijakan politik pendidikannya, siapa yang bisa memecat kepala-kepala sekolah, gini rumusannya. Guru-guru, kepala-kepala sekolah yang berhasil mengusir dan memecat yang berjilbab, maka dia akan dinaikkan 2 jenjang kepangkatan. Ya, ini sekedar diketahui bahwa sebenarnya kuliah atau pendidikan politik ini jangan pernah berhenti. Makanya pada tingkat tertentu saya siap, katakanlah dalam tanda kutip dalam bahasa persahabatan kita, pada tahap tertentu mungkin saya cuma ngetim aja di kantor gitu. Ya, Bu Marfuah belum masuk ya? Belum ya, padahal Bu Marfuah, Pak Her, kita sempat merancang agar kita punya kantor. Biar saya jadi pemimpin padepokan aja, jadi profesor dokter aja ya. Ya, artinya kalau kumpul bersama saya, kita 3 hari 3 malam, kita buat laporan dulu, laborat nih gimana. Terus yang lain jalan. Tapi itu persoalannya Bu Dewi, kita punya persoalan di sini semuanya masih relawan total. Kadang-kadang semangatnya di forum sampai di rumah garu-garu kepala yang nggak gatel gitu ya. Bu Dewi sudah paham itu maksudnya. Nah, jadi keberadaan OSIS dan ROHIS terutama, keberadaan remaja masjid ini juga butuh kerja sendiri Mas Priyo, nggak bisa dengan sekedar kita ngajak mereka, karena mereka udah nggak punya alam, udah digunting alamnya. Ini operasi intelijen dan memang total mainannya. Maka menghidupkan kembali remaja masjid, kita perlu revitalisasi remaja masjid. Nah ini disayangkan Ustazah Nurima, ketika orang-orang punya anak dibawa ke pesantren dan dijadikan anak-anak tahfiz, pahami bahwa yang namanya pesantren itu tidak menembus 10 atau nggak sampai 10% serapan anak-anak sekolah. Di Solo saja ada 220 sekolah umum. Walaupun kita di sini punya Asalam, kita di sini punya Ngeruki, itu kalau diakumulasi, apakah Ngeruki, apakah Asalam, apakah Darus Syahadah, apakah Iskarima, apakah Gontor, silakan lihat. Di Gontor saja ada berapa orang Ponorogo yang mondok. Terus terang saja, saya gini-gini narasumber walaupun tidak rutin, tapi untuk tahun-tahun tertentu di Gontor 2 kali saya pembekalan kelas 6. Tahun 2006, 2011. Kalau di Ngeruki udah 5 kali. Di Persis, baik yang di Bangil maupun di Bandung itu secara berkala. Artinya memang keadaan umat Islam hari ini baru dibanggakan karena ada bangunan yang bagus dan ada burung beo yang bagus. Oh, hafalan Qur'annya, baca Qur'annya. Betul, saya nggak bilang jelek, makanya saya nggak mau jadi imam. Kalau sedang bersama anak saya yang alumni Ngeruki itu, kalau saya kemana-mana, pasti kamu imamnya, jangan abi. Nah, kemampuan memahami secara tekstual menjadi sebuah kontekstual yang terartikulasikan dalam peran-peran kemasyarakatan itu nggak ada sekolahannya. Sekolahannya adalah forum-forum seperti ini. Maka ini tentu menuntut saya juga untuk belajar lagi. Nah kata kuncinya buat Pak Priyo untuk yang OSIS, ROHIS, terutama anak. Kalau memang serius menyiapkan kader, saya kasih tahu rumusnya. Anak SMP. Jangan pernah bilang anak kecil nggak bisa, bohong. Saya pernah bawa murid saya kelas 6 SD namanya Hengki Firmansyah. Dulu tahun 80-an, 90-an awal saya punya kelompok remaja namanya KRKC 2. Kelompok remaja kreatif, cerdas dan cermat. Kita punya kebiasaan berdiskusi, kebiasaan baca buku yang dibaca diceritakan. Satu hari saya ajak si Hengki itu masuk ke kelas anak semester 7. Saya nggak dibayangkan, anak SD kelas 6, saya ajak masuk ke kelas semester 7. Kita diskusi kan, mata kuliah saya kan psikologi perkembangan, sosiologi pendidikan, teori perilaku. Saya ajak masuk. Kebetulan dia anak itu badannya besar. Walaupun masih SD tapi performanya yang mungkin seperti anak-anak SMP kelas 2 atau SMA kelas 1.
Perdebatan langsung lagi ketat. Saya suruh Hegi ikut berdebat. Itu yang semua diam semua dibantah. Terus saya bilang, saya nggak sebut. Nih, kamu kok ngomong sama ini kan orang nih anak luar nih, anak liar saya bawa. Kok nggak ada yang sanggup diskusi sama dia? Wah dia udah sarjana kali Pak. Tanya sama dia. Saya baru kelas 6 SD. Terus terang, kita bisa menarik kasus kisah Muhammad Al-Fatih. Kelemahan kaum pribumi, kelemahan kaum Islam sering mengukur orang dengan umur yang muda, dianggap anak muda itu nggak bisa apa-apa. Itu kesalahan kita. Akila ini ketua KPPS loh, yang dianggap kecil anaknya. Ibu nggak tahu aja nih. Ya. Karena kita sering menganggap kalau anak kecil bisa apa. Tapi memang harus ada prakondisi. Anak saya yang nomor 3, ini konteksnya bukan ujubnya ya. Dia sudah jadi trainer walaupun baru selesai S1. Bisnis pengembangan bisnis saya aja malu lihat. Ya. Kalau di rumah hanya gelendotan aja Pak saya. Ya. Memang dia ikut trainingnya aneh-aneh. Kapan hari training 4 hari. Bayarnya 4,8 juta. Abi, aku mau di handphone mau disimpan 4 hari. Pas dia ngirim WA ke saya nggak jawab. Pas udah batasan lewat, dia namanya orang tua 4 hari gak ketemu anak, bingung juga ya. Saya close sama kakaknya. Artinya gini, saya tidak masuk pada pribadi. Kita jangan mengandalkan anak kita dari sekolah kotak 4. Kotak segi 4 itu, Ivan Illich mengatakan, bubarkan sekolah. Sekolah tidak membuat orang mempunyai kemampuan untuk menjadi sesuatu. Maka saya menganjurkan kepada banyak kalangan, mari sekolahkan anak dengan formal, iringi formalitas dengan kualitas. Itulah Anies Baswedan. Anies Baswedan dia HMI, dia ikut AFS, pertukaran pelajar ke Amerika. Kalau kita kan nggak habis sekolah, tidur, habis sekolah turu, habis sekolah main handphone. Tidak ada pengalaman berstruktur. Nah, jadi saya ingin mengatakan itu. Nah, tentang pemilih di pedesaan, saya sih ingin mengatakan pemilih di pedesaan sekarang tergantung kita. Mau nggak kita membuat program dari kota ke desa, dari desa ke desa? Lu zaman Orde Baru ada program dari desa ke desa. Masyarakat di pedesaan itu butuh pembahasan yang bisa dipahami oleh mereka. Nah, di tanah Jawa itu tugas ibu dan bapak. Saya pulang ke Padang sejak tahun 84. Baru saya pulang. Saya kalau ke Sumatera Barat itu mesti saya akan jadi penceramah sepanjang kampung. Ternyata di Sumatera Barat ibu-ibu nggak mau diajak ceramah dengan ceramah yang lucu-lucu, nggak mau. Saya coba agak gojekan, dia protes ke ibu saya. Bilang dulu sama anak nih, kan kita coba gaya-gaya seperti sahabat tuh si Maulana ya. Kita nih butuh bagaimana peta umat. Bayangin tuh ibu-ibu, tapi nggak ngomel ke saya, ngomel ke ibu saya. Bilangin si Alfian, mau ceramah. Ya karena kami di Maninjau Sumatera Barat itu, bapak-bapak itu kalau ke atas berkebun cengkeh itu dia bawa radio 4 ban. Jadi di kampung itu rata-rata bapak-bapak itu bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Perancis, bahkan ada yang bisa bahasa Cina. Udahlah kalau cerita jadi panjang. Makanya orang Sumatera Barat ada program anak surau. Ya. Oke, cukup kalau saya masih jauh dari itu. Nah, yang berikutnya strategi penyadaran dan pendistribusian. Saya sebetulnya ditantang untuk menerima yang kemarin itu Pak. Saya ditegur oleh beberapa teman-teman dari Semarang. Kok saya nggak kebagian? Saya masih bisa menyiapkan 200 lagi. Ada tantangan baliho besar Anies. Saya nanti kalau ada sekitar 7 saya ini mau dikasih nih, minggu ini. Saya nggak tahu masangnya dan biasanya kalau masang baliho besar itu ongkosnya juga besar. Kadang-kadang yang dikasih minta ongkosnya juga. Waduh, kalau satu itu bisa 700.000, kalau 7 sekian. Mungkin Bu Nurima sangat ngerti itu situasi saya. Nah, yang kemudian tadi disebut-sebut dengan pemantau asing, saya ingin ajak memahami pemantau asing itu jangan dianggap sesuatu yang menguntungkan kita. Kita ingat misalnya kasus turis ya. Turis-turis yang kita sering puji-puji itu turis itu jahat. Datang dia ke kampung-kampung, datang ke hutan-hutan, dia gendong-gendong tuh primata, gorila. Itu sambil ngegendong dia sambil nyedot darahnya.
Dan darah itu dengan fermentasi dan formula kimiawi tertentu itu bisa menjadi alat kecantikan perempuan yang harganya miliaran. Memang dasar kita ini memang nggak ngerti musuh, kan Quran udah bilang. Kita nyanyi goblok nasional, diunjukin lagi ke sono. Sama dengan anak-anak kita yang ngambil S3. Ibu punya anak ITB S1, nanti metalurgi S2, nanti S3-nya tentang sumber daya eksplorasi alam ngambil di Amerika. Di Amerika bikin disertasi S3 tentang apa? Peta tambang emas se-Indonesia. Kan gobloknya nggak ketulungan itu. Ini serius Bu Nurima. Lalu oleh pemerintah Amerika kan dimanja. Setiap tahun dikasih uang 2 miliar. Ya, terus anak-anaknya suruh bawa ke Amerika semua, dikasih apartemen yang nyewanya 1 miliar semalam. Maaf nih, saya saking keselnya gitu. Nah, nanti hasil disertasi S3 dia, peta emas dari ujung Aceh, dari yang namanya Cikotok, Bagan Siapi-api sampai nanti yang ada di Gunung Pongkor di Bogor, itu ada di pemerintah Amerika. Saya nggak tahu, karena kita itu mengalami keminderan intelektual, seolah-olah kalau anak di sekolah di Amerika itu keren. Memang dasar anak jajahan. Ya. Jadi hasil riset anak-anak kita, dia dikasih. Ketika dia pulang ke Indonesia juga nggak ada jabatan apa-apa. Semua kampus-kampus kalau ada teman-teman yang baru pulang cenderung tutup pintu. Karena kalau dia masuk, dia bisa punya kans jadi pejabat. Dia punya kans ngajar banyak jam. Tutup. Makanya anak-anak yang kuliah S2, S3 di luar negeri, kalau banyak yang milih nggak mau pulang. Udah nggak dapat jam ngajar. Udah nggak mungkin dapat jabatan, dosen, guru. Yang udah lama ini kan ditahan-tahan terus. Nah, itu tadi saya ingin katakan gitu. Nah, jadi pemantau asing kita butuhkan, tapi terus terang saja, pemantau asing kah namanya, pemantau mahasiswa kah namanya, yang namanya curang mah curang aja. Nih, saya kasih bocorannya. Dulu ada pemantau mahasiswa. Nah, partai-partai tertentu, apakah urusan tes yang dapat name asli itu, ujian UN segala macam, itu kan suka pakai pemantau mahasiswa. Ini partai-partai tertentu atau sekolah-sekolah tertentu, kalau ada pemantau atau penyelidik, dia ambil anak dari kampung situ yang sudah diancam lewat bapaknya, yang sudah diancam lewat lurahnya, yang sudah diminta lewat atasan. Jadi ketika di sini korupsi, ya nggak ada yang bahas. Kamu kan alumni sini, dan ngomong-ngomong ya, gitu. Jadi emang negeri seru-seruan, makanya kalau mau dibahas ya harus dimulai, kalau kata Pak Anies Baswedan, dimulai dari atas. Nah, jadi sekali lagi untuk materi khutbah sudah ada yang buat, ya mungkin nanti tinggal apakah kita perlu buat lagi atau kita kirimkan ke grup-grup kita ini, mungkin kritik buat saya grupnya. Nah, untuk bobot materi saya terima, memang materi saya dosis tinggi ya. Buya, yuk bagaimana ini berpartai politik Islam? Saya pikir Buya ini mestinya dikasih kesempatan ada jadwal ngisi kuliah politik loh, mak-mak gitu ya. Berapa kali saya menyimak, sistematikanya sudah cukup baik untuk diperdengarkan. Tapi saya ingin ajak pada kesempatan ini, kita tidak sedang berbicara siapa pinter-pinteran. Siapa yang bisa ngajak orang tanggal 14 jangan kemana-mana, punya surat panggilan untuk nyoblos nomor 1, amin aja dulu. Itu silakan mau pakai bahasa. Saya pikir bisa ditempuh dengan membuat tutorial. Gunakan bahasa Jawa, gunakan bahasa Madura. Pakai bahasa yang lucu-lucu yang mudah dipahami. Sebenarnya kalau mau diadakan ide-ide kreatif ini bisa dipakai. Ya, saya pengalaman kalau saya koordinator tim pemenangannya, saya mainkan total. Kalau sekarang ngusul-ngusul ntar jadi telur mata sapi. Nggak mau saya. Ya, gue capek gue yang ngomong, yang diaku dia. Ya. Bukan berarti saya harus punya jabatan, tapi artinya sebenarnya kemenangan itu ada di hadapan mata ketika kita menghitung menang itu adalah sebuah kepastian, apalagi dalam praktek sosial politik. Nah, kembali saya pikir begitu. Nah, strategi sosialisasi Indonesia komunis, federalis, segala macam. Saya pikir negeri ini
tidak akan pernah bergeser daripada negeri yang berketuhanan yang Maha Esa. Ya, karena saya punya pengetahuan, banyak tokoh-tokoh kita yang lebih hebat dari saya, lebih berani dari saya, paling sesekali dia manggil saya, Alfian kamu sini. Kita suka ngobrol juga, kamu terus aja, biar kami kerjaan ini sebelah sini. Maaf saya bocorkan dikit, tapi jangan juga kita terlalu pede. Kita anggap saja mereka nggak ada. Dan itu jihad, kita harus punya lapisan. Sama dengan ketika air diambil oleh IDF untuk membocorkan masuk ke gorong-gorong yang 500 km itu. Itu sesungguhnya mereka telah salah menempuh jalan yang seperti itu. Karena teknologi gorong-gorong yang dibuat oleh itu isinya kan anak-anak insinyur, dokter, profesor dokter itu yang ngerjain itu. Berpuluh-puluh tahun mereka buat. Ya. Jadi dari sejak dulu, negeri kita ini selalu diisi oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan untuk menjadi arsitek perjuangan di segala bidang. Anda boleh cek di Afghanistan. Anda boleh cek di Bosnia Herzegovina. Seluruh medan perang selalu ada saja instruktur dan pemandu-pemandu perang dari anak orang Indonesia. Ya, itu terus terang saja yang pasti itu Allah yang punya kemampuan, Allah yang punya kemauan. Dan saya sebagai orang Sumatera Barat, kebanggaan saya adalah di mana saya datang ke tempat-tempat yang mesti mengurus masjidnya orang Padang. Contoh di perkapalan, Pelni perkapalan Bu Dewi. Ternyata di direksinya coba, gila nggak? Direksi ngepel, nyapu. Anak-anaknya seluruh rahasiain jangan bilang. Jadi kalau hari-hari Jumat, hari-hari pengajian itu yang nyapu-nyapu ngepel-ngepel masjid itu dia. Coba kalau kita yang suka bentak-bentak orang kan malu. Ya. Ya. Karena orang yang ngerti agama kan menjadi merebut masjid itu kan pangkat tertinggi itu. Musuh iblis nomor 1. Saya tidak membanggakan saya sebagai Sumatera Barat. Tapi saya menemukan memang dalam perjuangan itu musuh sering salah melihat. Dikiranya yang muncul depannya jagoan. Padahal jagoannya lagi nyapu. Ya, dikiranya itu orangnya seperti itu. Dan itu terjadi di beberapa kesempatan. Ustazah Nurima saya pikir saya setuju. Saya sepakat dengan semangat optimisme yang realistis. Tetapi kita harus sampai kepada sebuah kemampuan mendiagnosis secara mendalam. Nah, ini membutuhkan kelengkapan data dan informasi. Ini kenapa kalau teman-teman menyimak saya, Anda nggak akan pernah bosan dengan saya ngomong. Karena saya belum seberapa nih omongan saya. Karena saya memang narasumber gila-gilaan di semua forum. Kenapa saya jadi anggota Dewan Syuro DSKS, anggota Majelis Syuro Dewan Dakwah Jawa Tengah, anggota Mafatihah Dewan Dakwah. Bukan saya cerita gini, lagi ngebat-ngebatin ini, enggak. Tanya aja sama mereka kenapa saya disuruh. Saya wakil ketua umum Masumi bidang ideologi dan dakwah. Betul Pak Budi? Iya, gak ngarang-ngarang juga saya nggak minta-minta. Saya lagi ngebayangin nih, mana Bu Marfa udah masuk belum? Bu Marfa ini musuh saya, tapi sahabat saya. Ya, saya lagi membayangkan kalau saya jadi ketua umum Masumi gitu ya. Waduh, saya bilang, gue telan nih PDIP gue. Iya, karena pemilu 55 itu kayak apa? PKI itu nggak sanggup ngadepin Masumi. Dan saya sudah punya linknya sama striknya, cuma mungkin sekarang bukan forumnya. Nah, Ustazah Nurima, saya pikir optimisme yang realistis menghadapi kekalahan, saya pikir menang dan kalah itu bukan persoalan penampilan dan pelantikan. Menang dan kalah kita punya pada posisi kesadaran bahwa kita telah menempuh jalan yang tepat dan musuh sebetulnya takut dengan apa yang sedang kita lakukan. Ditambah kalau kita bisa merebut kekuasaan, maka kekuasaan tersebut jangan mesti harus kita yang pegang, siapapun boleh. Makanya saya selalu pakai rumus menjadi atau menjadikan. Jadi kita harus kerja keras. Pakai suaranya Ustaz Alfian Tanjung, strumnya ketinggian. Ya, saya pikir itu sementara. Secara umum saya sudah jawab. Tadi terakhir Bu Nurima ya, bukan? Iya. Mungkin tidak memuaskan bagi para penanya, tapi Anda bisa menangkap bahwa saya ingin mengajak jangan pernah ragu kita untuk menang. Untuk soal politik saya berani.